Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jad Minggu di 1000 Ilmu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kuliah di luar negeri. Ini opini yang unpopular opinion gitu kan. Kemungkinan dari kita pengen banget bisa kuliah di luar negeri karena salah satu dari pendapat ini, ketika kita kuliah di luar negeri kita memiliki masa depan karir di Indonesia yang bagus. Kamu lulusan luar negeri yang mungkin swasta di luar negeri gitu nggak tahu apa kuliahnya dengan dibandingkan orang yang kuliah di salah satu universitas jebolan yang top-top di Indonesia gitu. Menurutku akan yang dipilih yang luar negeri karena memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, kemudian koneksi, mungkin maybe that's good dan apapun itu yang akan dipilih. Tapi itu menurut saya teman-teman. Ini ditulis oleh Sofia Soliha. 1. Mereka yang kuliah di luar negeri terbagi menjadi 2 privilege dan tidak punya privilege atau orang biasa gitu. Kisah Raini dan Maudy Ayunda tentu berbeda bukan? Raini merupakan anak tukang beca, sejak S1 menerima beasiswa bidik misi, S2, S3 Presiden Republik Indonesia dan LPDP, sementara Maudy Ayunda sekolah dasar merupakan fasilitas pendidikan level internasional dengan biaya pribadi. Setahu saya kuliah di Oxford gitu biaya pribadi, setahu dia dan ini tulisan dia teman-teman. Meskipun Ayunda tergolong mahasiswa yang memiliki privilege no debate, kata dia, tetap saja dirinya belajar keras untuk lanjut studi di luar negeri. 2. Khusus mereka yang lulusan pesantren lanjut kuliah di negara non Timur Tengah, negara-negara seperti negara Australia dan sebagainya, itu menjadi salah satu hal yang susah. Karena orang-orang yang ada di pendidikan pesantren, mereka memiliki pandangan-pandangan terhadap sesuatu agamis, tapi tidak menutup mungkin orang-orang pasti bisa dan ingin juga kuliah di luar negeri. Salah satu temannya saudara saya, dia sekolah di Inggris kalau nggak salah seperti itu. Yang ketiga, pendapatnya dia kuliah luar negeri tidak seindah feed Instagram. Kalau kita ngeliat teman-teman kita, oh dia jalan-jalan enak ya kalau keluar negeri, itu sekolah luar negeri dan sebagainya. Ya, itu kalau punya banyak uang. Tapi kalau nggak, waduh, punya tempat kecil, apapun itu, kalian bisa lihat vlog-vlog orang Indonesia. Makanya mereka buat vlog untuk mencari duit dan bisa membiayai kos-kosan mereka. Nggak semuanya mendapatkan fasilitas enak. Nggak semuanya bisa jalan-jalan. Nggak semuanya. Dan itu memang terjadi gitu. Kecuali kamu anak orang-orang kaya gitu. Yang 4, Gita Irawan Wijaya, mantan menteri era SBY, ternyata alumni Harvard. Hanya tidak diberitakan seheboh Nadiem Makarim. Aku nggak tahu mungkin heboh atau enggaknya, karena ya Nadiem Makarim memiliki privilege atau nggak tahu juga, atau mungkin cerdas karena dia menciptakan sesuatu jebolan Gojek ya, sesuatu itu yang menjadi kenapa Nadiem Makarim populer itu sih. Yang 5, untuk dapat menyiapkan studi di luar negeri dengan baik butuh waktu minimal 2 tahun. Jadi memang perlu waktu untuk bisa sekolah di luar negeri. Mungkin beberapa hal yang seperti kalau Raditya Dika, ketika kita mau sekolah luar negeri gitu, kampus, kita harus 1 tahun dulu menyetarakan pelajaran yang ada di Indonesia dengan di luar negeri. Sehingga itu yang menjadi salah satu hal yang terpenting ya teman-teman. Dan yang ke-6, lulusan kampus luar negeri lebih dipandang dalam hal karir dan capaian pendidikan bila dibandingkan lulusan dalam negeri meskipun jebolan top 3 University Indonesia. Ya begitulah teman-teman ya, karena kita tahu orang-orang yang memiliki pendidikan di luar negeri tentu pasti akan dipandang, waduh itu keren banget gitu. Yang ke-8 teman-teman, sebagai penerima beasiswa luar negeri, saat berhadapan dengan mahasiswa dalam negeri tidak sengaja menunjukkan kesombongannya. Khusus muslim, indikator kesombongan ada 2, menolak kebenaran dan menyepelekan hambanya. Ya, kebanyakan orang-orang yang sekolah di luar negeri mungkin mereka dapat banyak bacaan, termasuk aku nggak sekolah di luar negeri sih, aku sekolah di Indonesia. Kebetulan saya alhamdulillah bisa sekolah di kampus gitu, sekolah ya kuliah, ibaratnya kuliah di kampus, dan di sana aku mendapatkan banyak ilmu dan ada kesombongan lah, sedikit kesombongan kayak wah aku tuh tahu segala dan sebagainya. Apalagi orang-orang yang mungkin di luar negeri yang mereka dapat banyak bacaan, bisa baca buku-buku bahasa Inggris yang menurut aku tuh banyak banget bacaan dan referensi yang bagus-bagus yang ditulis oleh tulisan bahasa Inggris, dan pastinya akan sombong gitu, dan kebanyakan juga menolak kebenaran, pasti akan didebati terus gitu, sesuatu yang mungkin bisa jadikan nalar itu sih. 9. Jika kamu tes TOEFL
Lakukan minimal 6 bulan sebelum sebelum ada tes LPDP dan sebagainya. 10. Tidak membayangkan jika 10. Tidak bisa membayangkan jika tanpa peran Sri Mulyani apakah beasiswa LPDP akan ada. Wow, sampai segitunya teman. Yang ke-11. Fulbright and AAS Australian World Scholarship. Australian World Scholarship merupakan salah satu 2 beasiswa tersulit di dunia. Merupakan salah 2. Oh, jadi ada salah satunya, ini salah 2 teman-teman. Jadi yang urutan kedua, walaupun bagi alumni ternyata beasiswa tersebut tidak sangat sulit. Yang ke-12, ternyata Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, merupakan alumni dari beasiswa Fulbright. Beasiswa Fulbright termasuk beasiswa yang tersulit kedua teman-teman. Ingat, tersulit kedua dan dia bisa mendapatkan itu. Ahmad Wadi, penulis novel bestseller Negara Lima Menara, juga beasiswa dari Fulbright ya teman-teman ya. Itu menarik banget. Yang ke-13, jadi ketika ada sharing beasiswa, lebih baik itu jangan menanyakan bagaimana cara kalian bisa lolos. Bagaimana, oh kak, ya tentu harus belajar, tentu harus lo bisa bahasa Inggris, tentu lo harus bisa ngerjain sesuatu yang memang lo pengen tuju gitu. Terus teman aku itu, dia sekarang sudah nyiapin beberapa profile, kemudian beberapa Instagramnya pun diatur gitu. Karena media sosial ada sebagian dari diri kita, itu pun diatur sama dia. Sebaiknya kalian tuh menanyain, di sana tuh hidup di mana sih, bagaimana sih, perlu biaya berapa hidupnya di sana, makan apa, sebagainya, suhunya berapa, perlu apa aja, perlu skincare apa aja, perlu perawatan apa aja, karena memang suhu di sana tuh berbeda. Apalagi di negara-negara yang non tropis ya. Karena di Indonesia kan kita sudah biasa mungkin dari kecil sampai besar, terus mau kuliah di luar negeri, tentu itu yang perlu dihadapkan. Jadi menurut saya ketika ada sebuah sharing beasiswa, kalian nanyain jangan gimana cara lolosnya. Kalau gimana cara lolosnya ya tentu kalian harus belajar teman-teman ya. Harus belajar. Yang ke-14, jadi ini yang ke-11, tawaran melanjutkan studi di luar negeri mayoritas dari negara Australia. Tidak percaya, cobalah rajin datang ke seminar atau pameran pendidikan di luar negeri. Selalu negara tujuan yang ditawarkan banyak dari negara kangguru ya. Salah satu dosen saya, dia lulusan dari negara Australia. Keren sih, keren banget. Aku tuh pengen banget seperti itu. Yang ke-15, rata-rata rekor universitas terutama kampus Big Three, rektor alumnus kampus luar negeri. Contohnya ITB, Bu Rektor S2 S3-nya di Purdue University. Mari lihat rektor UI sekarang Prof. Ari Kuncoro SEMA PhD dengan latar pendidikan Magister of Art dari Universitas of Minnesota dan PhD dalam bidang ilmu ekonomi dari Brown University. Yang ke-16, katanya rumor saja nih ya teman-teman, di lingkungan kampus Gajah Duduk agar bisa lanjut studi di MIT, Massachusetts Institute of Technology alias ITB-nya Amerika, kata gitu, harus bisa mendapatkan rekomendasi rektor ITB. Sedangkan Bu Rektor terkenal lebih galak serta tegas dalam bersikap. Oh gitu. Jadi ketika kalian mau ITB-nya Amerika gitu ya, kalian tuh harus mendapatkan rekomendasi ITB-nya dari Bu Rektor. Tapi kita ngeliat Bu Rektor tadi, Bu Rektornya namanya adalah siapa tadi? Gak disebutin namanya sih. Ada Bu Rektor sudah di Purdue University gitu lah pokoknya. Yang ke-17, walaupun menempuh studi di luar negeri lebih lama dengan asumsi Maudy sangat fasih berbicara bahasa Inggris, namun Maudy tidak selebay Cinta Laura yang terkenal dengan logat asing dan bagi saya itu bikin gezel. Maudy juga punya latar pendidikan internasional sejak sekolah dasar. Ya menurut aku sih terserah Cinta Laura, mungkin Cinta Laura memang ya stylenya seperti itu. Jangan disamakan dong, jangan dibanding-bandingkan dong. Ya memang stylenya kayak gitu. 18. Wahai manusia ambisius kuliah ke luar negeri zaman now, ketahuilah yang ambisi seperti Anda sudah ada sejak tempo dulu. Contohnya adalah Su Sun
Janingrat, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi katanya gitu. Ke-19, bagi mahasiswa yang kuliah luar negeri dan menjalani LDR, jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Menteri Luar Negeri era SBY, Martin Natalegawa, juga mengalami bucin tahun 1980-an dan setiap hari menulis surat cinta untuk kekasihnya asal Thailand yang kemudian menjadi istrinya sekarang. Menteri Natalegawa, sudah berubah pun tetap ganteng ya. Jadi memang si Menteri Natalegawa ini memang dari dulu ganteng banget ya. Tentunya tidak LDR zaman now tuh memang susah teman-teman. Tapi LDR sekarang tuh kan bisa video call kan enak. Dan saat ini pun untuk tiket-tiket ke luar negeri pun murah gitu. Ada yang murah, ada yang mahal juga. Jadi terserah sih. Nah ini ada berapa tadi? Ada 19 opini yang mungkin tidak populer di dunia pendidikan luar negeri. Saya memang memiliki cita-cita yang sangat-sangat aku inginkan bisa sekolah di luar negeri. Tujuannya adalah saya bisa bahasa Inggris dan pengen bisa membaca buku-buku bahasa Inggris yang akhirnya saya bawa ke desa untuk membuat perpustakaan dan membuat pendidikan di desa. Saya Jatmiko dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.